Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Gilang. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 SD. Silahkan disiapkan bukunya. Mari hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan disiapkan bukunya anak-anak. Hari ini kita masuk pelajaran 4. Bersih itu sehat. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman bagi seorang muslim. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena dengan kebersihan akan menjadikan tubuh kita sehat, lingkungan kita sehat. Dengan badan yang sehat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, bisa mencari nafkah, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa bersilaturahmi dengan yang lainnya. Nah, apa itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Nah, kalian bisa bedakan ya. Kalau bersih itu artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis itu adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk mendirikan sholat sebelum najis tersebut disucikan. Jadi apabila kita terkena najis, kita tidak boleh sholat sebelum najis yang ada dalam diri kita dibersihkan atau disucikan. Contoh najis yaitu seperti terkena jilatan anjing, terkena darah, terkena kotoran atau tinja, kotoran hewan maupun kotoran dari manusia, dan air seni atau urin. Nah, itu adalah sesuatu yang najis. Apabila terkena pada tubuh kita, maka kita tidak boleh sholat sebelum najis dalam tubuh kita ini yang terkena ini harus disucikan terlebih dahulu. Najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Nah, apabila kita terkena kotoran, misalnya kotoran hewan, kita menginjak kotoran hewan, maka sudah pasti itu najis dan pasti itu kotor. Namun apabila misalnya baju kita tertumpah air kopi, maka baju kita kotor, tapi baju kita tidak najis, masih boleh digunakan untuk sholat. Tahu ya bedanya anak-anak? Najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Pak Gilang kasih contoh lainnya, misalnya baju kita terjatuh, terkena tanah. Nah, kebetulan tanahnya tanah yang bersih, yang sering kita bersihkan. Nah, maka baju kita jadi kotor namun tidak najis. Namun lain halnya misalnya baju kita jatuh, kemudian terkena tanah, di tanah tersebut ada bekas kencingnya hewan, misalnya kencing kucing misalnya. Nah, maka baju kita sudah pasti kotor dan sudah pasti najis. Itu bedanya najis dan kotor. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis? Membersihkan najis harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan, atau air sungai yang mengalir juga bisa. Caranya bagaimana? Air dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. Kalian bisa lihat contoh gambar ini. Nah, ada seorang wanita sedang membersihkan kain dengan cara mengguyurkan air ke kain tersebut. Bukan kainnya yang dimasukkan ke dalam gayung. Karena najis harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Ingat, dengan air mutlak, air sumur, air hujan, tidak boleh dengan air yang tercampur, misalnya air sirup, atau misalnya dengan air kopi, tidak boleh. Harusnya air mutlak, harus air bersih, air sumur ataupun air hujan. Ataupun air dari sungai yang mengalir juga boleh. Yang kedua, yang pertama membersihkan najis, yang kedua adalah cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja. Atau bisa disebut dengan istinja. Nah, istinja ini adalah istilah dalam agama kita, agama Islam, atau yang biasa dibahasakan dengan cebok. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan.
Cebok atau istinja harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air. Bila tidak ditemukan air, maka bisa menggunakan tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Nah, kita bisa menggunakan air, namun kalau di daerah yang kita tinggali atau kita diami pada saat itu mengalami kekeringan, ataupun mengalami sulit mencari air, kita bisa menggunakan tisu ataupun batu. Walaupun nanti setelah kita bertemu dengan air, harus kita cuci, kita bersihkan dengan air lagi. Orang yang hendak mendirikan sholat, maka harus bersih atau suci dari dua hal, yaitu bersih dari hadas dan suci dari najis. Nah, hadas dan najis ini kalian perlu ketahui. Hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, nanti bagi seorang laki-laki akan tiba masanya di mana ketika dia tidur kemudian bermimpi. Nah, ketika bermimpi dia akan mengeluarkan cairan, namanya adalah cairan sperma. Sedangkan bagi perempuan nanti akan tiba masanya haid, yaitu di mana perempuan tersebut mengeluarkan darah kotor. Nah, apabila mereka mengalami hal ini, maka itu adalah hadas besar. Dan cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Contoh hadas kecil, buang air seni atau buang air besar, atau buang angin atau kentut. Nah, ketiga hadas ini adalah yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu lagi sebelum mendirikan sholat. Karena apabila sudah terkena hadas kecil, namun tidak wudhu lagi, maka tidak boleh mendirikan sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah bersih atau suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika mau mendirikan sholat, sudah berwudu, pastikan dulu pakaian yang kita pakai itu sudah bersih dari najis atau suci dari najis. Kemudian sajadah yang kita pakai harus suci dari najis. Maupun tempat yang akan kita gunakan harus bersih dan suci dari najis. Tidak boleh ada najis di tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Menjaga kesucian dan kebersihan juga harus dilakukan di luar ibadah sholat. Nah, ketika sedang tidak sholat pun kita juga harus menjaga kebersihan dan kesucian tubuh kita maupun lingkungan kita. Lihat gambar berikut ya. Nah, kalian bisa lihat ada seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Ini menunjukkan dia menjaga kebersihan lingkungannya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada anak sedang mencuci piring. Ini menandakan bahwa anak tersebut menjaga kebersihan di sekitar rumahnya, di dalam rumahnya, lingkungan rumahnya, bisa mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan tempat tidur. Nah, itu adalah salah satu sikap untuk menjaga kebersihan di dalam rumah kita. Kemudian ada seorang mandi. Nah, ini adalah cara untuk menjaga kebersihan badan kita. Apabila kita melakukan hal-hal ini, maka insya Allah kebersihan akan ada dalam diri kita dan insya Allah tubuh kita akan selalu sehat walafiat. Nah, menjaga kebersihan dengan mandi. Apabila kita mandi, sebelum masuk kamar mandi atau sebelum masuk ke toilet, kita harus membaca doa. Bagaimana doanya? Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Kalian bisa hafalkan doa ini, dihafalkan doanya, dipraktekkan, dibaca setiap sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kamar mandi adalah tempatnya jin dan syaitan berkumpul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita telah selesai hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.